Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan sekali lagi, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Selamat datang kembali. Dan today I'm gonna teach you how to say these phrases and how to use them correctly in your daily conversations. Let's go, guys. You're right, man. That's good advice. All right, I'm gonna try that out. Thanks, man. Yes, sir. You're right, man. That's good advice. All right, I'm gonna try that out. Thanks, man. Yes, sir. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kali ini. Dan Anda baru saja selesai menonton video orang bule tersebut. Dan ini adalah kata-kata yang akan kita bahas atau frasa-frasa yang akan kita bahas. Dan langsung saja, mari kita mulai. Let's go right into it. Langsung saja, mari kita mulai. Nah, pertama, si bule tadi, dia katakan, "You're right, man." Nah, tapi dia tadi ngomongnya nggak pelan kayak gitu ya. Dia bilang, "You're right, man. You're right, man." Nah, bagaimana cara Anda melafalkan frasa ini ya? Cara Anda lafalkannya ada beberapa sih, terutama kata yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah bisa your, jadi pakai u, your, tetapi bisa your. Bahkan ada yang your itu nggak menjadi masalah, atau kalau mau gaya British itu yo, mereka R-nya nggak bunyi, atau kadang bilang you nggak menjadi masalah. Silahkan pilih salah satu. Kalau mau pakai bule yang tadi, dia pakai your. Bahkan ada yang singkatin kayak your, nggak menjadi masalah. Itu banyak sekali opsi yang Anda pilih. Jadi bisa aku tuliskan di sini supaya kalian tahu ya. Bisa kayak gini, your. Ini kalau R-nya bunyi ya. Atau Anda mau pakai O juga nggak menjadi masalah. Kayak gini, your. Nah, kayak gitu ya. Atau your. Kayak gini, your. Nggak menjadi masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah right. Kalau right itu semuanya sama. Hanya terkadang T-nya bunyi, T-nya nggak bunyi juga nggak menjadi masalah. Nah, ini kemudian karena ini kita sambungkan, maka R ini akan mati karena udah digantikan dengan R ini. Kalau nggak nanti pendobelan. Jadi you're right, man. Makanya tadi kalau Anda dengar bule itu ngomong you're right, man, bukan you're right. Nggak kayak gitu kan? Tadi kalau Anda dengar. Jadi you're right, man. Nah, kayak gitu. Atau you're right, man. Atau you're right, man. Kayak gitu, terserah Anda. Nah, yang ini tentunya man, alright, man. Kayak gitu ya cara Anda lafalkan. Nah, apa arti dari frasa ini? Ini artinya Anda benar. Dan kapan Anda menggunakan frasa ini? When should you use this phrase? Kapan Anda menggunakannya? Atau kalau pertanyaan secara informal adalah when to use this phrase? Kapan Anda menggunakan frasa ini? Ini Anda pakai kalau Anda agree with somebody. Anda setuju dengan seseorang. Atau misalkan you're asking for advice. Anda meminta nasihat. Atau you are debating with somebody else about something. Anda sedang berdebat dengan seseorang tentang sesuatu. Atau you're arguing about something. Anda sedang berargumen mengenai satu, atau you're talking with somebody else about something, about a topic ya, misalkan mengenai satu topik, dan Anda merasa bahwa opini mereka itu make sense, opini mereka itu masuk di akal, their opinions make sense, mereka masuk di akal, menurut kamu kayak masuk di ya benar juga mereka. Nah, Anda katakan, misalkan Anda ngomong langsung ke mereka, Anda katakan you're right. Cara Anda lafalkannya adalah you're right. Kayak gitu ya. Jadi Anda benar. Jadi dengan sendirinya kalau Anda setuju dengan mereka, Anda katakan you're right. Intinya adalah setuju atau tidak. Entah benar atau tidak, yang paling penting adalah Anda setuju. Kalau salah dan kalian setuju, ya Anda katakan you're right. Kalau Anda benar dan dia juga benar, ya, dan kalian setuju, ya pasti you're right. Nah, selain itu ada juga artinya, meskipun ini artinya Anda benar, terkadang dipakai dalam hal-hal yang semacam negatif. Dalam hal ini bahwa kamu dengan saya berargumen mengenai sesuatu ya.
dan Anda tidak mau berargumentasi mengenai hal itu karena mungkin itu adalah petty stuff. Artinya kayak hal-hal yang kecil yang tidak layak untuk diargumentasikan. Kita hanya buang-buang tenaga saja. Dan Anda katakan, ya udah kamu benar gitu. Hanya kalau kita dalam bahasa Indonesia kayak ya udah kamu benar, itu kan ketahuan bahwa kita memang nggak setuju, hanya kita malas. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dia akan merasa bahwa dia benar. Kalau kita katakan yang ini, you're right. Kayak gitu. Jadi you're right. Dan langsung kita pergi, nggak menjadi masalah. Jadi kita hanya mau menghindari argumentasi yang nggak jelas. Jadi kita hanya mau menghindari argumentasi mengenai petty stuff. Hal-hal yang kecil yang tidak terlalu penting ya. Makanya kita katakan langsung aja you're right. Alright? Dan langsung saja yang berikutnya adalah that's good advice. Sekali lagi, that's good advice. Nah, kalau Anda mau lafalkan kayak si bule tadi adalah that's good advice. Sekali lagi, that's good advice. That's good advice. Nah, advice itu artinya nasihat, alright? Jadi nasihat. Misalkan Anda pakai dalam kalimat misalkan kayak gini, that's good advice kayak gini. Kayak itu adalah nasihat yang bagus. That's good advice. Jadi sekali lagi, that's good advice. That's good advice. That's good advice. Nah, kita ngomong itu kadang ini disambungkan kayak sebelah tadi. That's good advice. That's good advice. Kayak gitu ya. Kalau contoh kalimatnya misalkan I'm giving him advice. Alright, kayak gini juga nggak menjadi masalah ya. Ini artinya aku sedang memberikan dia nasihat. Misalkan ada orang yang tanya, hey kamu buat apa dengan dia? I'm giving him advice. Sekali lagi, I'm giving him advice. Nah kadang G ini mati, jadi I'm giving him. Hanya juga kadang mati, I'm giving him advice. Kayak gitu ya. Artinya nasihat. Nah kalau yang berikut adalah alright. Alright itu hanya kayak baik. Kayak kita di Indonesia. Nah dalam bahasa Inggris ini adalah kadang kebiasaan buruk orang bule yang saya juga kemudian tertular. Makanya kadang ngomong dalam hal-hal yang kayak nggak penting untuk ngomong tentang alright itu juga aku sebutkan alright. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak penting. Hanya karena udah terbiasa. Kadang kita mau hilangkan juga memang butuh waktu. Makanya kadang kayak aku pikir ya udah kalau memang udah kayak gitu mungkin kedepannya saya akan coba untuk hilangkan. Tetapi ya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita udah seperti itu ya mau bilang apa. Tapi saya pasti akan kurangin mulai pelan-pelan. Tapi orang bule juga banyak yang melakukan hal ini. Kayak si bule tadi. Kata alright di sini nggak ada gunanya. Kayak baik, aku harus pergi. Baik, ya baik. Baik, kalau kita di Indonesia kayak baik sebelum aku memulai pertemuan ini. Nah kenapa ada kata baik gitu? Nggak ada gunanya kan. Nah sama bule juga kadang gitu. Mereka ngomongin alright tetapi nggak ada gunanya. Jadi kita nggak usah bahas terlalu dalam mengenai kata itu. Cara Anda lafalkannya ini sebenarnya singkatan dari all right. Alright kayak gini. Tapi kemudian secara informal kita hilangkan ini jadi tulisannya seperti ini kemudian ya. Cara sebutnya adalah alright, alright, alright. Kayak gitu. Kadang L-nya nggak berbunyi, kadang kayak alright, alright. Atau bahkan ada yang mulai bahasa teks atau secara informal banget dia hanya bilang it. Itu udah biasa. Berikut adalah yang ini ya. I'ma try that out. Sekali lagi, I'ma try that out. I'ma try that out. Nah kata I'ma itu actually dikurangin atau reduced from I'm going to. Itu sebenarnya dikurangin dari bunyi I'm going to. Kita udah bahas itu di video sebelumnya. Jadi I'm going to is reduced to I'm gonna. Kemudian I'm gonna juga reduced atau dikurangin menjadi I'mana. Dan I'mana dikurangin lagi menjadi I'ma. Ya, mereka itu punya arti yang sama. Entah I'm going to atau I'm gonna atau I'm apalagi I'mana atau I'ma memiliki arti yang sama yaitu akan. Jadi kalau Anda mendengar orang bilang hey I'm going to wash my car, itu artinya aku akan pergi, aku akan apa istilahnya mencuci mobilku ya. I'm going to wash my car. Atau anggap saja I'm going to write a book. Itu artinya aku akan menulis sebuah buku.
itu artinya akan. Sama dengan I'm gonna write a book, atau I'm gonna wash my car, atau wash my car, atau I'm gonna wash my car, atau I'm gonna write a book. Itu juga sama, atau I'm gonna write a book, atau I'm gonna wash my car. Juga sama, memiliki arti yang sama, yaitu akan. Kita nggak usah bahas itu terlalu banyak karena kemarin aku udah bahas. Berikut adalah try that out. Nah, kalian dengar. Ini kadang T-nya mati, jadi bunyinya adalah try that out. Atau terkadang kalian dengar orang bule yang ngomong kayak try that out. Jadi try that out. Kayak gitu. Itu kebiasaan orang bule aja. Entah T ini nyala, dibunyikan atau tidak, nggak menjadi masalah ya. Kalau si bule yang tadi T-nya tidak dilafalkan, jadi try that out. Bahkan T yang di sini juga tidak dilafalkan. Try that out, kayak gitu ya. I'm gonna try that out, or I'm gonna try that out, atau I'm gonna try that out. Kayak gitu juga nggak menjadi masalah. Apa arti dari ini? Ini adalah sebuah phrasal verb. Berasal dari try something out. Nah, kalau you try something out, itu artinya Anda mencoba sesuatu untuk melihat kalau hal tersebut, kayak Anda suka tersebut atau hal tersebut berfungsi atau tidak ya. Jadi misalkan, jadi kata mencoba, misalkan kenapa Anda mau mencoba hal tersebut? Aku mau coba apakah aku suka barang ini atau tidak, atau aku mau coba apakah barang ini masih berfungsi atau tidak. Jadi tugasnya adalah untuk ngetes ya, to test. Untuk ngetes kalau barang tersebut masih berfungsi atau tidak, atau bagus, atau saya suka atau tidak. Itu namanya try something out. Nah, karena dia adalah phrasal verb, something ini Anda bisa ganti dengan apa saja. Bahkan kayak it, try it out. Dan kalau Anda lafalkan frasa yang ini, try it out, kayak orang bule, kadang bunyinya seperti ini ya. Dengar baik-baik, try it out, try it out, try it out, kayak gitu ya. Jadi bunyinya seperti itu, atau bahkan try it out aja nggak menjadi masalah, atau try it out juga nggak menjadi masalah ya. Artinya cobalah. Misalkan kalau Anda pergi ke sebuah mall, Anda melihat sebuah laptop dan Anda mau beli laptop tersebut. Anda katakan, hey, I wanna buy this laptop, alright? Aku mau beli laptop ini, but I don't know if I like it. Aku nggak tahu kalau aku suka barang tersebut. I don't know if I like it. Dan can I try it out? Nah, Anda bisa tanya, can I try it out? Kayak gitu. Bisakah aku coba? Can I try it out? Kayak gitu. Dan mungkin pelayannya bilang, yes, you can try it out. Ya, Anda bisa coba. Yes, you can try it out. You can try it out. Alright? Kayak gitu. Atau misalkan Anda mau pergi beli mobil, anggap saja ya. Dan Anda suka mobil tersebut, tapi Anda nggak tahu. Anda mau coba aja gitu ya. Anda mau coba juga tentunya. Maka Anda bisa tanya hal yang sama. Can I try it out? Sekali lagi, can I try it out? Can I try it out? Can I try it out? Kayak gitu ya. Atau, nah selain kalau untuk mobil bisa juga, can I test drive? Kayak gini ya. Atau can I have a test drive? Itu khusus untuk mobil ya. Can I have a test drive? Kayak gini. Bisa nggak aku, tes ngendarain gitu ya? Apakah aku suka gitu ya? Suka apa enggak? Jadi kalau try something out itu artinya mencoba sesuatu. Atau hey, misalkan Anda baru saja membeli sebuah komputer ya. Ada teman Anda datang, Anda bisa beritahu, hey bro, you wanna try my computer out? Atau you wanna try out my computer? Nggak menjadi masalah ya. You wanna try out my new computer? Atau hey, you wanna try my new computer out? Kayak gitu juga nggak menjadi masalah. Jadi you wanna try my computer out? Atau kalau kata my computer di luar sini juga nggak menjadi masalah. You wanna try out my new, bahkan ada new juga nggak menjadi masalah. You wanna try out my new computer? Sekali lagi, you wanna try out my new computer? Kayak gitu juga nggak menjadi masalah ya. Jadi kayak gitu. Artinya Anda mau coba nggak? Nah selain itu, try something out juga punya sinonim yang sama. Aku mau sekalian ngajarin kamu deh daripada aku tunda ke video berikutnya. Nanti aku lupa juga. Misalkan kayak kata give it a try. Nah ini,
give it a try ini sama seperti sama memiliki arti itu cobalah, atau saya juga terbiasa dengan give it a shot. Ini juga kebiasaan orang boleh. Give it a try or give it a shot juga sama artinya cobalah. Misalkan kayak Anda mau, anggap saja get into Harvard. Anda mau masuk ke Harvard, Universitas Harvard ya. Nah, Anda kayak ragu if you make it, kalau Anda akan sukses di sana atau Anda bisa tembus masuk ke sana. Teman Anda datang, hey, give it a try bro, atau give it a try dude, kayak gitu ya, atau give it a shot. Who knows, right? Siapa tahu? Hanya Tuhan yang tahu, kita nggak tahu. Give it a try. Atau teman Anda bisa bilang try it out, try it out, try it out. Nggak menjadi masalah. So give it a try, give it a shot, atau try it out, nggak menjadi masalah. Alright? Kayak gitu. Dan aku juga, tapi ini takutnya video ini nanti kepanjangan. Aku kedepannya akan mengajarkan kalian ini. Try it on, try it on, try it on. Aku akan ajarkan ini beserta kru-krunya. Aku akan mengajarkan kepada kalian. Tetapi ini hanyalah di video berikutnya. Oleh karena itu saya minta teman-teman untuk jangan lupa subscribe ke halaman YouTube kita sekali lagi. Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Jangan lupa untuk subscribe ke sini dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya publish video-video yang menarik, yang langsung Anda bisa praktekkan, yang praktis banget, Anda bisa langsung saja belajar dan bisa lebih pintar bahasa Inggris ketimbang teman-teman Anda yang belajar dari channel lain. Bahkan Anda bisa minta mereka semua masuk ke sini supaya kita sama-sama belajar dan kita semakin semangat untuk membuat video khusus untuk Anda, Bos Q. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kami, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga nyalakan loncengnya. Caranya adalah Anda klik di video ini, kemudian lihat di atas sini ada nama kami dan juga ada lonceng, simbol lonceng. Klik simbol lonceng tersebut dan pilih semua video, dan Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kami publish video-video praktis hanya khusus untuk Anda supaya Anda bisa langsung saja praktekkan. Ketimbang di luar sana kebanyakan mereka hanya ngajar tentang grammar yang kadang kurang praktis, alright? Dan di sini kita akan mengajarkan yang praktis supaya Anda cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami termasuk saya, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya, 0813 8719 8968. Salah satu program kami yang sangat populer sekarang ini adalah yang dapat 85% diskon. Anda hanya bayar 150.000 untuk akses materi kami, grup WA kami, dan bisa tanya ke saya seumur hidup. Ingat, lifetime akses. Jadi Anda bisa akses seumur hidup tanpa bayar tambahan, hanya itu doang ya. Dan Anda silahkan hubungi nomor WA ini. Dan terima kasih sudah menonton. Silahkan lanjutkan video ini dan jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lain. Good luck guys. You're right, man. That's good advice. All right, I'm gonna try that out. Thanks, man. Yes, sir. You're right, man. That's good advice. All right, I'm gonna try that out. Thanks, man.